Selamat malam teman-teman ya yang ada di Datuk Walid Tumbana. Malam ini siapa tahu ada teman-teman yang ingin bergabung. Kita ngobrol sebentar di Datuk Walid Tumbana sekitaran tentang suara. Jadi untuk kali ini nanti mudah-mudahan datang nih orang-orang yang punya suara bagus seperti Pak Ketua ya, yang suaranya mau ndak mau dia terkena ikatan yang namanya sumpah ya bukan sumpah ya, aturan grup di sini tidak boleh membual suara ya. Jadi untuk Pak Ketua ya, jadi kalau untuk kita ini ya ndak menjual sih, memang kita ndak terang-terangan menjual. Mudah-mudahan beliau hadir. Dan ada juga ini yang sudah terkenal juga, ini punya Vegas, mereka juga mau hadir. Yang punya juga MU mau hadir. Saya akan coba karena di sini ada beberapa suara yang tentunya ini masih terus, sudah dari beberapa bulan ini masih kita coba meneliti ya, dari generasi anak soleh. Suaranya kok tidak dihambur ya bang, ada yang dihambur, tapi untuk sementara ini kami masih mencari untuk pembeli beras ya. Jadi sebagai penggantinya apa begadang biasa jam 4 sampai jam 5. Jadi nanti kalau sudah targetnya selesai, katanya Pak Ketua, harus dibagikan ya. Ya begitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba dalam arti mempelajari suara, saya pernah berbincang panjang lebar bersama BWS. Beliau memang sudah tidak bisa beliau memang sudah betul-betul bisa kita akuin bahwa karya-karyanya beliau cukup dihancurin jempol dalam dunia perwaletan. Kemudian King Marlin ya, saya berbincang-bincang sama beliau bahwa memang kita tidak bisa untuk mendapatkan sesuatu dalam segi suara itu hanya mainnya itu 1 atau 2 tahun. Kita butuh proses yang panjang dan itu sudah saya alami. Jadi belajar dari merekam suara, mengedit suara. Karena kalau basicnya kita tidak potong nyambung, terus dasarnya dari mana? Kalaupun saya misalkan memotong nyambung ya teman-teman, oke, kita akan kembali ke multi track ya. Jadi begini, di sini kita lihat karena banyak sekali aplikasi, dan aplikasi paling keren itu adalah sebenarnya punyanya Wahyu Antoro ya, Abah Haji ya. Itu yang punya beliau itu keren, tapi karena saya basicnya dulu itu adalah penyiar radio yang memang dari waktu saya kerja itu tukang bikin iklan, itu ada di Adobe ya. Jadi sehingga saya sedikit menguasai. Nah yang pertama kita lakukan teman-teman, kita adalah membuka track. Track ini apakah yang mau kita isikan dalam segi sumber ini, karena ini saya tadi mau kerja. Karena untuk saat ini saya akan coba mau mengirim ini suara ya, ada pesanan dari Malaysia dan banyak sekali. Tapi tentunya terlepas dari itu saya akan coba sedikit menjelaskan tentang suara ya, cara saya membuat. Jadi saya sederhana sekali. Kalau misalkan ini sudah banyak ya, coba bayangkan teman-teman, saya membuat suara itu sampai ada namanya Ibu PC, saking banyaknya dibikin. Jadi ini ada Ibu PC1, PC2, dan kalau teman-teman mungkin juga, jadi nama FSP di laptop saya itu mungkin ratusan, berapa itu banyak. Dan itu pertanyaannya, apakah saya berani membagikan secara gratis? Sebenarnya saya bagikan secara gratis pun tidak apa-apa. Cuman yang menjadi pertanyaannya, ini suara belum ada rekornya, belum ada sejarahnya, sehingga saya tidak bisa. Misalkan hari ini saya membuat suara Ibu PC, saking kan sekarang yang terkenal itu Ibu PC ya. Jadi ini Ibu PC, saya akan menarik ke sini ya teman-teman. Karena saya sendiri kalau membuat suara itu paling menggemari itu adalah dari suara rekaman saya sendiri, kemudian DNA-nya itu dari teman. Jadi misalkan saya mengambil DNA dari Bang BWS ya, misalkan dari Klasik, atau mungkin dari Amang Jula itu dari Black Magic, kalau Ancur itu dari Vegas. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman yang punya, aku rasa dia akan komplain. Tidak akan komplain ya, yang artinya karena semuanya itu juga berdasarkan dari beberapa sumber suara, tapi bagaimana caranya kita membuat sesuatu lebih enak ya. Contohnya ini Ibu PC, ini lucu ini ya. Ini suara berubah lagi di beberapa titik, itu akan berubah menjadi nama. Makanya saya nunggu ini, mudah-mudahan guru saya ini mana ini Ratu Walid Parepare ini mau mana ya beliau. Saya kangen sama beliau karena adalah mana tadi ya, saya mau tampilkan di kamera.
supaya beliau juga bisa menjelaskan, karena beliau juga adalah teman-teman yang sangat mau berbagi ya. Jadi saya akan nyoba. Ini suara Ibu PC ini kebanyakan itu dari dasar ini teman-teman ya. Jadi dasarnya itu suara ini. Semacam saya punya rekaman seperti ini ya. Silakan dibersihkan dulu, dan membersihkannya itu tidak mudah. Jadi seperti ini teman-teman gambarannya ya. Silakan aja belajar saja, karena siapa tahu dari teman-teman seperti saya dibilang pemula, tapi siapa tahu insting Anda lebih bagus daripada orang lain. Seperti ini ya, kita akan mendengarkan. Kita akan coba keraskan sedikit, karena kemudian ringtone ini adalah untuk memperbesar ya. Jadi untuk melihat di sini ada bagaimana ini beberapa suara yang kelihatan masih sangat kacau, dan kita kan perlu membersihkan. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini pasti tidak ada suaranya. Misalkan kita hapus dulu ya. Jadi mudah kita menggunakan ini. Apapun yang kita hapus kita akan bisa. Mungkin sama ya aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian kita hapus lagi. Dan ini suara ini pengambilannya itu rekaman-rekaman yang memang kita mematikan suara inapnya, dan kita menaruhkan rekaman di situ, maupun kita langsung merekam sendiri waktu kita panen, kita matikan. Jadi kita dengarkan suaranya. Saya akan coba mempercepat sedikit, makanya saya sambil menunggu ini teman-teman ya. Di sini ada teman ini, saya pernah komunikasi dengan teman-teman yang lain bahwa memang ada beberapa sumber suara yang itu adalah disebut pejantan maupun betina. Nah, pada waktu itu saya dapat pengalaman dari Bang BWS bahwa pernah beliau itu ternak ya. Jadi dari sumber-sumber suara itulah yang diambil. Coba bayangkan, ini bukan ayam ini. Serius ini bukan ayam, karena dia barang mentah ya. Nah, kita dengar itu teman-teman. Cara membersihkan suara-suara seperti ini tentunya misalkan dari gaya-gaya Bang Maestro ini ya. Misalkan gayanya Bang Maestro tuh dia nadanya pelan, ketukannya pelan. Itu tinggal kita bagaimana memperpanjang. Memperpanjang seperti biasanya lah. Sehingga terlihat gelombang-gelombang seperti ini. Yang mungkin hanya mampu dideteksi dengan kecepatan, dan kemudian kita akan mengecilkan. Semacam ini kita hapus, dan pokoknya sebenarnya sangat mudah ya. Yang justru susah itu adalah saat kita mencoba berapa puluh kali, dan gedungnya siapa yang boleh dipakai uji coba. Dan bukan tipe saya untuk membagikan suara. Misalkan saya bikin suara ini kubagikan, belum pernah saya tes, saya tidak mau. Karena mau saya itu untuk mengetes itu, misalkan Ratu Walet Pare-Pare ini kan banyak gedungnya, beliau bolehlah ngetes. Jadi kalaupun satunya gedungnya gagal kan, beliau masih enak-enak saja ya guru ya. Jadi ini guru ini diundang kok tidak mau sih. Jadi makanya ini saya coba, mudah-mudahan sinyal ini bagus ya. Itu makanya kalau saya secara pribadi untuk pembikinan sebuah suara itu bisa dipelajari, karena di sini banyak sekali, bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi kalaupun dikecilkan ini ya, mau dikeraskan ini juga dia akan naik. Nah, makanya kita semua terus belajar saja sampai kita mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman ya. Jadi tadi teman-teman ya, jadi dari suara yang kita bikin tadi itu bisa kita minimal terus belajar ya. Jadi semacam ini nih yang kalau teman-teman akan mendengar ini suara ini. Nah, ini suara Ibu PC nih, Ibu Putri Chandrawati ya.
Nah, untuk membersihkan suara-suara seperti ini teman-teman, kita butuh waktu dan kemudian kita perlu terus-terusan lah. Kita ndak usah khawatir, kita ndak usah, pokoknya daripada kita duduk malam, kita akan duduk malam sambil belajar ya. Jadi kalau yang ini dia sudah bagus ya, sudah apa itu namanya, sudah apa ya, dia sudah bersih. Jadi nada-nadanya seperti ini tuh tadi kita dengar pertama tadi semacam, nah ini suara inapnya sudah lain karena dia sudah di mixing, kemudian sudah dicarikan gelombang-gelombang kayak alpha atau apa, itu bisa lah karena banyak sekali metode-metode yang ada. Nah, tinggal kita tambahkan dari potongan-potongan suara yang kita yakinin itu bagus. Nah, jadi tidak bisa kita mau bikin itu betul-betul hak kita itu tidak ada. Jadi yang ada itu, makanya saya hari ini tuh mengajarkan teman-teman, intinya memberi saran ya pede aja gitu loh. Nah semacam ini tadi kan, nah tadi nada tadi adalah nada suara anakan. Saya berimajinasi bahwa dari nada anakan itu, panggilan anakan di dalam itu bukannya cecet, tapi ada wit itu langsung dikasih indukan, dia menjerit. Nah terus pertanyaannya, apa itu suara bagus bang? Belum tentu, saya masih mengetes saja di sekitaran. Ini suara yang pernah mengguncang gedungku sampai saya takut. Ya jenis ini saya cabut sekarang karena saya masih takut. Ya, yang ada di YouTube yang ramai sekali saya buat live itu kan sudah saya sampaikan, itu pergantian suara 3 yaitu mulai dari SI, SP dan ST dan penaruhannya itu. Nah, ini adalah sumber dari klasik ya, suara-suara BWS. Nah, tapi paduan-paduan inilah yang harus betul-betul rata. Katanya Mang Jila kurang rata bang. Saya sendiri juga sering ya curhat sama mereka, gimana bang, kurang rata bang. Nah, saya tunggu, ini ada juga ini bang, ini ada DNA-nya ini kayaknya kalau tidak salah, kalau ini nada ya. Nah ini, silakan aja teman-teman unduh aplikasi yaitu Adobe Audition yang pastinya kalau kita pelajari bisa lah. Aduh, karena kebetulan saya tadi ini mau membuat yaitu banyak sekali, ini ada 20 ini ya yang mau dikirim. Jadi nah ini suara seperti ini bang, ini belum bisa ini dipakai. Intinya kalau tidak gedung sendiri tidak berani. Saya berani menghambur, tapi resikonya kalau terjadi apa-apa sama gedungnya orang pasti saya yang kena kan. Makanya mending saya, kalaupun suatu saat saya membagikan suara, memang itu suara sudah teruji, supaya apa ya, supaya tidak ditafsirkan lagi sama teman-teman. Saya mengundang Ratu Walet Parepare, beliau tidak muncul di sini berarti tidak bisa. Saya menambahkan ini teman, ini menunggu teman-teman yang lain. Ya inilah ruang kerja saya teman-teman. Kalau di belakang itu sempat menjahit jadi ribut. Nah, saya akan menyapa-nyapa Wahum. Wahai bang, kasih sama saya SP-nya. Jangan dulu ya bang, karena yang dikhawatirkan nanti justru malah ini suara tidak bagus. Biarlah suara ini saya kelola dulu, siapa tahu nanti suatu saat akan menjadi bagus ya. Saya ini mengundang-undang teman-teman yang lain ini, tidak ada yang datang ya. Saya pengen terima kasih Etong ya, Muhammad Taufik juga menonton. Karena kalau saya berpendapat, yaitu saya berpendapat ya, jadi sebuah pendapat itu tidak nyuruh. Kalau nyuruh berarti saya itu guru. Karena bukan guru berarti kita berpendapat. Sekali lagi supaya grup ini seru, supaya grup ini ada maknanya yang mempunyai apa ya, mempunyai faktor X gitu ya. Jadi saya sering mengudara seperti ini. Jadi kalau saya berpendapat tentang suara itu adalah, yang pertama adalah dasarnya dari inap. Kita sepakat bahwa inap itu, saya matikan dulu, ada orang telepon karena mengganggu ya. Yaitu kalau saya pribadi, sekali lagi saya menyampaikan pengalaman itu bukan berarti menyuruh. Kalau menyuruh berarti saya guru. Makanya saya pede sekali dalam menyampaikan pendapat karena saya merasa tidak mengajari teman-teman. Jadi poin pertama adalah saya menggunakan SI, itu dasar dari sebuah suara. Terus kemudian dari SI itu saya ambil 75% DNA SI, itu saya akan taruh di suara tarik. Kenapa harus 75%?
karena dia masih di kawasan ruangan. Nah, sementara suara tarik sendiri itu saya kasih DNA suara panggil 25%. Ya. Sementara suara panggil itu tetap mengadopsi, dan itu suara inapnya itu 25%. Selebihnya itu silahkan aja. Anda mau ngasih suara apa aja, dasar-dasar dari suara itu kan ribuan itu, bahkan jutaan mungkin yang ada yang terhamur di mana-mana. Nah, makanya kalau kita ini punya grup takut berpendapat, nanti grup kita akan sepi. Padahal kalau dipikir admin juga tidak dapat gaji, tapi demi menyampaikan apa ya, ya pendapat-pendapat aja lah. Karena sebuah pendapat itu bukan mengajarin. Kalau ngajarin itu gelarnya guru. Makanya kadang-kadang kalau dipanggil guru itu kita ya susah gitu. Ya tapi ya enggak apa-apa. Yang namanya orang manggil saja. Yang pasti kenapa saya pede dalam berpendapat, karena saya merasa tidak mengajarin, tidak nyuruh. Ini hanya menyampaikan pendapat saya supaya enak. Nah, makanya ini Jul mantap SP-nya Bang. Bagi SP-nya Bang. Ini SP takutnya ya kalau dibagikan nanti malah kacau. Atau saya tunggu-tunggu aja dulu ya. Ini SP kita dengarkan, memang ini SP ya, beda dengan anak soleh ya. Ini banyak rekaman-rekaman gedung walet yang memang sudah saya tambah-tambah ya. Ini nah, itu suaranya Bang. Itu asli rekaman dari gedung ya. Nanti seolah lah kalau ini memang minimal dia ada di bawahnya anak soleh toh. Ada di bawahnya anak soleh. Saya bagi, tapi kalau di atasnya enggak boleh Bang. Anak soleh kan saya maharkan Bang untuk beli beras Bang, kasihan. Jadi jahat banget ya membagikan yang memang statusnya lebih tinggi daripada anak soleh. Iya enggak boleh membagikan ke atasnya anak soleh, secara tidak langsung mematikan pasaranku kan. Nah, sedangkan SP anak soleh pun juga bukan SP basi, banyak yang lebih bagus, banyak senior-senior. Tapi karena saya memang itu barang sudah panjang urusannya jadi baru, dan ini salah satu pemakai SP anak soleh yang pernah di video saat Marama ini ya kemarin 1 bulan. Saya enggak bilang lah, nanti kalau saya bilang saya besar-besarkan promo lagi, nanti enggak enak sama Pak Ketua ya, karena Pak Ketua itu terikat dengan aturan, jadi dia enggak boleh menjual suara. Jadi saya saya tunggu-tunggu ini kalau yang diundang pada enggak mau sih. Eh, Siapa ya, ikut aja deh bergabung gitu loh, supaya Muhammad Taufik Ratu Walid Parepare enggak bisa diundang. eh Siapa ya, tolong dong supaya ini seru, ada yang bergabung. Ini kadang-kadang sih para master ini kalau diundang pada tidak datang, supaya supaya apa ya, kita bisa ngajak-ngajak ngobrol. Kalau saya sendiri ngomong kan kehabisan bahan. Jadi itu tadi teman-teman, sekitaran saya berpendapat tentang suara. Sekali lagi, sebuah pendapat bukan berarti mengajak, minimal menjadi sebuah referensi. Karena saat kita sudah sepi kemudian kita jarang ngobrol, nanti takutnya grup kita akan menjadi sepi ya. Karena grup ini sungguh enak ya, karena jarang sekali dipakai perdebatan yang hal-hal yang tidak penting. Jadi itu tadi saya lebih anu ya, lebih apa itu, suka ini ya, meskipun saya kadang-kadang sibuk karena ada jahitan saya. Nah, semacam ini untuk pembagian meratakan Bang, banyak di sini itu semacam apapun yang kita pilih banyak ya. Jadi semua aplikasi itu bukan hanya ini saja, banyak sekali yang cuman kenapa saya suka memakai ini karena paham. Jadi katanya senior itu lebih baik kita mempelajari satu buah ilmu, tapi ilmu itu bisa agak mendalam daripada kita selalu, yang artinya begini, teori beda ya. Misalkan hari ini saya dengan teoriku ya alhamdulillah ada gedung yang berhasil, gedungku juga berhasil, jadi lebih baik ku perdalam itu daripada saya terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang lain. Boleh menyimak ilmu yang lain, itu hanya sekedar tambahan ya, supaya seru ini. Kalau enggak, ini enggak seru-seru ini. Jadi semacam ini banyak ya. Jadi kita mau bikin apapun, apakah kita ini mau membuat sesuatu ini seperti nadanya seperti yang feeling Anda. Ini kan feeling saja Bang, yang kita bisa juga membuat semacam PJW yang meliuk-liuk itu.
Jadi dB-nya bisa kita tambah dengan ini, semua bisa diatur ya. Jadi kalau ini sampai tinggi seperti ini, terserah aja lah yang mana-mana yang sekiranya bagus. Karena itulah teori. Karena itu tadi pendapat saya itu, Bang, satu saja. Siapa tahu kita punya feeling itu bagus gitu loh. Karena yang begini kan nggak bisa dipelajari dengan bilang bahwa ini pasti benar. Karena dalam dunia walet itu ya itu tadi. Dunia walet itu dunia tafsir. Siapa tahu ada, nah ini kan semacam ini gampang Bang. Ini bisa dilihat. Kenapa terjadi seperti ini? Apakah ini nada? Ini apa namanya, aplikasi Adobe ya Bang? Seperti ini ya. Ini aplikasinya Bang ya. Ini aplikasi yang dipakai di beberapa stasiun radio. Nah, ini sumbernya ini Bang, ini enak Bang. Kalau kita mau mempercepat gampang, mau memperpendek gampang. Kemudian efek itu di sini ribuan, itu baru harganya. Ini bukan aplikasi yang mahal ya. Nah, kalau biasanya Bang, kalau sampai dia menyentuh merah ini, susah sekali setelannya, tapi daya kekuatan burungnya bagus. Ini akan sulit, makanya nanti akan kita kurangi di dB-nya. Supaya dia biasanya 4.800, kita kasih 6.000, bisa dikasih di bawahnya ya. Karena ada menu-menu pilihan. Kemudian begini, cara menyimpan ya. Jadi kalau kita sudah jadi, track ini bisa kita simpan. Misalkan begini ya. Kita ini, jadi di sini ekspor ya, micdown. Kita ambil saja ini, ada entire session. Nah, tinggal kita isi di sini namanya. Jadi namanya misalkan tadi itu BPC ya, sekarang Ibu PC 3. Karena ini suara belum bisa dikasih nama Agus Torino ya, atau grupnya Anak Soleh, karena dia masih tersendiri nih. Nah. Saya artinya sedikit menyampaikan ya, supaya seru lah. Karena itu tadi, kenapa saya pede menyampaikan, karena saya merasa tidak mengajak dan saya tidak nguruin. Saat kita merasa tidak mengguruin atau mengajak atau menyalahkan orang lain, ngomong itu enak gitu loh. Masalah dikritik orang ya hanya orang aja. Biarkan aja dikritik, ngapain mikirin orang kritik, selama kita itu tidak berbuat dosa dan melanggar undang-undang serta hukum, ya udah. Anggap aja kritik itu pelajaran untuk hidup kita. Jadi sini Ibu PC 2 gitu ya. PC 3 lah. PC 3 gitu. Nah, nanti tinggal kita atur ya Bang. Kita maunya yang berapa? 4.800. Karena ini suara terlalu tinggi, kita bikin aja yang 3.200. Nah, beatnya ini ininya nadanya kasih aja 16. Supaya tidak meledak-ledak, karena ini tadi suaranya sudah menyentuh merah. Nah, ini yang dibilang ada mono stereo. Kita pilih stereo dulu. Ya. Oke lah. Nah, ini sudah saya mempunyai namanya PC 3. PC 4 tadi ya. Kita lihat di sini. Ini sudah ada ya. Oh, PC 3 tadi. Ini nadanya PC 3. Itu tadi kita tidak kerja ya. Hanya cuman merubah nada sama kekuatannya saja. Ini saya tampilkan ini. Guruku ini mudah-mudahan mau. Mudah-mudahan beliau ini datang, mau, ya Allah. Ini saya tampilkan di kamera, Sobat Walet Doni ini ya. Ini Bang Doni ini luar biasa juga, beliau mahakarya dari suara-suaranya. Makanya mudah-mudahan malam ini beliau mau hadir. Saya akan coba menanya sesuatu yang sekiranya teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Jadi itu tadi, sekali lagi, di sebuah grup itu tidak ada namanya guru. Karena kalau guru itu menyampaikan sesuatu harus didengarkan, harus diikutin. Di sini hanya sebuah batas pendapat. Nah, saat kita enak, kalau kita berpikiran bahwa untuk menyampaikan sesuatu itu hanya sebatas pendapat, sebagai cerita, bukan bentuk. Nah, kalau kita mengajak ataupun mengajar, itu berarti beban. Makanya kenapa saya hidup di dunia media sosial tidak terlalu terbebani.
Karena saya merasa tidak menjadi guru, hanya menyampaikan sebuah pendapat, dan siapa tahu pendapat saya itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, anggap aja seru-seruan di dalam grup. Beliau tidak mau untuk menampilkan, yaitu dari Sobat Walet Doni. Beliau itu luar biasa ya, karena beliau senior, jadi suaranya beliau itu terkenal, tapi entah kenapa beliau tidak mau hadir ya. Jadi tidak mau hadir, lagi makan di warung bang. Pintar ya. Ya oke lah bang, saya percayalah. Tapi seandainya beliau ini hadir, ini orang hebat ya. Banyak ilmu yang sebenarnya bisa saya tanyakan sama beliau. Tapi beliau sampai saat ini belum tersedia. Biasanya ya kalau nonton itu Maestro, dia biasa. Terus kemudian Mang Jula, kemudian Gus Sanom itu saya bangga dengan beliau-beliau, karena saat kita bertanya seperti ngobrol begini, mereka mau hadir. Tapi ini Bang Doni ini maklum, beliau lagi makan di warung, kan tidak enak kalau lagi makan di warung kita live ya. Jadi ya begitu ya. Baik teman-teman pecinta liur mas yang ada di Nusantara, untuk saat ini pertemuan karena tidak ada bintang tamu yang hadir, karena saya juga tadi tidak baku janji ya dengan Wawan Papua ini. Siapa tahu ini Wawan ini mau bertanya ke yang lain tempat saya undang. Tidak bisa diundang ya beliau, mungkin lain ya, karena ada memang sesuatu yang tidak bisa diundang. Baik teman-teman ya, mungkin sekian dulu percobaan kita. Dan sekali lagi, saya hanya sebagai orang yang membuat ramai suara di sebuah grup walet ini. Tidak ada tujuan untuk menggurui teman-teman. Saya hanya berbagi cerita. Salam damai, salam santun tidak kena semua. Yang pasti, mari kita ciptakan di grup Datuk Walet Bombar ini adalah sebuah grup ajang silaturahmi, ajang kita mencurahkan hobi, bukan ajang untuk siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar. Karena kalau saat kita merasa diri kita paling hebat, maka akan selalu memandang rendah orang lain. Begitu juga kalau kita dalam grup tidak pernah muncul kemudian tidak menyampaikan sebuah apa itu ya namanya pendapat maupun bercanda, aku rasa grup akan mensepi ya. Jadi semuanya harus seimbang ya, seimbang sejalan. Dan adapun perdebatan kecil-kecilan tidak ada masalah, yang penting tidak menyangkut ras agama maupun politik, yang paling tidak boleh itu ya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Kita akan jumpa ya. Ini mantap Mas Nanda, dan serius bang kalau bisa kirim foto saya, foto ini udah bang, betul bang. Ya saya percaya. Ya sebenarnya memang agak kritik sih. Kritik. Buat Bang Doni memang saya akuin beliau ini memang juga orangnya jeli ya. Karena kalau teman-teman kalau dibilang senior enggak mau, tapi beliau itu jeli. Jadi dia mampu menganalisa suara-suara itu bagus. Makanya pendatang baru ini jangan khawatir, ada peluang, karena teori hidup itu satu. Setiap manusia punya masa, setiap masa ada manusianya. Itu selalu saya pegang mulai dari saya kecil. Mungkin nanti Bang Doni kan bikin suara. Pasti juga suatu saat Bang Doni juga akan merasa capek, dan itu akan bergilir kepada para pendatang-pendatang baru. Saya pun mungkin 1 tahun ini ngecepret, belum tahu, belum tentu tahun-tahun depan begini lagi, mungkin karena sudah bukan merasa bosan ya, mungkin capek atau banyak kegiatan yang lain. Jadi itu tadi, makanya ini serius bang. Ya bang, saya percaya bang. Serius bang, kalau bisa kirim foto saya, foto ini. Bang Doni lagi makan betul, karena yang begini kan enggak ada, kita baku janji enggak ada ya. Terus iya, saya betul bang, karena itu tadi betul ya, kalau Bang Doni betul ya. Biarpun pemula, tapi kemampuannya menganalisa bagus, insya Allah akan jadi hebat tuh kan, betul. Saya sepakat dengan Bang Doni. Beliau bilang bahwa biarpun pemula, saat dia mampu menganalisa sebuah suara, itu dia akan menjadi juga jago. Jadi tidak bisa. Bahkan itu komposer ataupun pencipta pembikin suara-suara itu juga mereka tadinya ya bukan siapa-siapa. Ya misalkan ada yang basicnya pertamanya dari pengusaha, dari tukang jahit, tukang elektronik, atau tukang apa aja lah. Yang penting bukan tukang ngibul atau tukang bohongin orang. Itu mereka juga tadinya ya nyoba-nyoba bikin sampai jelek. Itu pun kadang-kadang tidak benar seperti saya ya.
Makanya saya masih punya keyakinan bahwa setiap orang punya insting, setiap orang punya feeling untuk mana suara yang bagus ditata. Sehingga betul yang disampaikan oleh Bang Doni ya, karena Bang Doni ini suaranya cukup meledak ini ya di dunia pasaran. Dan memang kalau kita bicara suara dihambur dan tidak, ya memang banyak yang memakai suara yang dihambur, saya setuju. Tapi kita harus betul-betul mampu menguasai suara antara suara inap, suara panggil, dan suara tarik itu harus betul-betul sinkron. Kalau tidak, kadang-kadang ya lama. Makanya orang-orang yang mau memakai suara hambur itu orang hebat. Karena dia siap untuk menjalani kehidupan dengan dia terus menganalisa. Kalau dia mampu mendapatkan itu, dia kan menjadi hebat gitu loh. Karena dari ratusan puluhan suara yang dianalisa, dia mampu mendapatkan settingan. Bukan begitu ya Bang Doni ya? Jadi artinya yang mereka yang mau pakai suara tidak bermahar itu adalah orang hebat karena dia siap gitu loh. Siap untuk berkompetisi, siap cepat, siap lambat, bahkan siap juga zong. Nah, kalau mereka mampu menganalisa dengan tepat dan apa yang menjadi pilihannya, misalkan begini, dia memilih SP apa ya, yang misalkan AKU gitu lah, atau BCA, atau apalah ISK. Kalau ISK saya belum pernah dengar ya. Masku belum pernah saya memakai atau belum pernah mendengar, karena kita juga semua itu dari suara-suara jadul ya, yang dulu itu namanya track gitu ya, katanya Bang Ancur, semua track itu track itu dulu memang kalau dibentuk CD itu begitu ya. Jadi banyak suara track 1, track 2 itu banyak ya yang ada itu. Aduh, itu kucing bikin kaget. Itu yang kadang-kadang dijadikan suara sehingga berubah menjadi nama-nama bla 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 itu. Cuman kadang-kadang ada beberapa oknum kalau kita mengedit suara potong sambung itu diklaim. Oh itu suara anu kok di ini kan ya, ya udah biarkan aja gitu loh. Karena kalaupun dia menciptakan pasti juga berdasarkan dari sumber-sumber suara yang sudah ada. Tapi peleng penyusunan ini katanya Bang Doni tadi kan, katanya Bang Doni, katanya Bang Amang Jula. Makanya saya semalam tuh ngobrol ini Bang Doni ya, bersama King Marlin ya. Banyak di situ teman-teman apa ya, memang pertanyaan saya tadi malam pas tahun baru itu saya sadar betul saya ini pemula, banyak pertanyaan yang kusampaikan sama beliau karena di sini kan cuman saya jarang sih ngobrol sama Bang Doni ya. Nanti suatu saat saya tidak minta suaranya, yang ku minta adalah dasar dari sebuah suara tercipta itu bagus bagaimana. Jadi jujur aja kalau saya sama King Marlin kemudian sama BWS apa itu apa ya, lebih kepada meminta pendapat atau meminta ilmunya supaya saya ini bisa menciptakan sesuatu meskipun sesuatu itu juga tetap potongan kan. Dari hampir hanya 30% itu DNA yang aku rekam dari gedung, itu pun pilihannya berat. Kadang-kadang merekam subuh, kadang-kadang merekam karena ada beberapa suara yang memang itu bagus di jam-jam tertentu dan itu banyak disepakati. Heri Nada kita pemula akhirnya bisa tahu juga. Iya Bang. Jadi begini, makanya saya itu lebih bangga Bang membagikan sebuah tutorial yang artinya tidak membagikan mentahnya. Kalau dalam teori bahasa orang awam, lebih baik saya membagikan kambingnya daripada mengasih sate. Saya lebih baik memilih kambingnya daripada makan sate. Kalau sate kambing dimakan langsung enak. Tapi kita tidak tahu proses kan. Tapi kalau kalau kambingnya Bang, kita akan merasakan bagaimana caranya menjaga, bagaimana caranya kita itu apa ya namanya kasih makan, kemudian merawat, gimana sih kalau gemuk, gimana kalau kurus, gimana kalau kena kudis. Nah itu lebih kepada itu. Jadi terima kasih juga ini adindaku yang ganteng ini ya. Beliau selalu ngikutin saya, makanya itu tadilah dalam dunia walet itu minimal kita ini ada orang, bukan pengikut dalam arti penggemar enggak ya. Ada yang mengikuti kita, makanya kita membagikan sesuatu atau apa itu harus betul-betul sesuatu itu yang sudah betul-betul kita alami dan itu berhasil. Jadi tidak bisa seperti saya ditanya, Bang model begini bagaimana? Kalau saya tidak tahu saya jawab, saya minta maaf, saya tidak pernah melakukan itu. Tolong dong Bon pendapatnya. Kalaupun saya kasih pendapat, itu adalah pendapat yang sesat. Jadi begitu, makanya lumayan lah malam hari ini hadir yaitu dari Doni ya. Bang Doni ini sudah lama malang melintang, makanya pada endingnya suatu saat Bang Doni pun juga akan santai-santai gitu loh. Jadi saya mengakuin suaranya Bang Doni, saya akrab sama beliau, tapi saya lebih meminta teori dan ilmunya. Jadi jadi itu tadi ya, makanya selama saya 5 tahun ini Bang menekuni suara dari potongan dan apa itu baru berani menyatakan diri sebagai pengganti saat saya
minum kopi. Itu di 6 bulan terakhir ini Bang, saya bikin suara SP Anak Soleh itu berdasarkan dari beberapa persen. Jadi presentasinya itu 30%. Saat saya merekam subuh jam 4 pagi, apakah saya masuk? Enggak, semua sudah dipasang. Kemudian di jam-jam tertentu, jadi itu yang menghasilkan beberapa suara, dan itu pun masih berbulan-bulan Bang untuk dikerja. Atau jadi itu tadi, kalau Bang Doni kan mungkin sudah lama ya. Ini tadi sebenarnya Bang Doni ini Bang Doni ini sebenarnya sangat mau ya kita hadir di sini, tapi kebetulan beliau lagi di jalan dan mungkin kita kan tidak tahu dia lagi makan. Saya akan membaca ini tuh. Mana ya tadi Bang Doni. Betul Bang, biarpun pemula sudah tadi ya. Serius Bang, kalau bisa saya foto dan lagi makan Bang. Ini namanya aplikasi apa sudah saya jawab. Indra Satman Rama ini adalah salah satu pengguna juga. Pendapat saya pribadi soal antisipasi klaim. Suara itu sebaiknya saat kita mengambil ada dari suara lain itu jangan panjang. Lebih dari 1 menit Bang, suara itu susunannya tentu akan berbeda dengan suara asal. Nah, ini tadi memang Bang Doni tidak mau live, tapi hari ini berkontribusi. Jadi saya akan coba menafsirkan apa yang menjadi pendapat Bang Doni ya. Dan itu tafsir saya itu belum tentu 100% benar, tapi minimal sebagai moderator, karena memang saya besarnya sebagai moderator ya, bisa sedikit menafsirkan meskipun itu belum tentu 100%. Karena yang benar 100% ya dari tafsirnya Bang Doni, karena Bang Doni yang bikin. Jadi teman-teman, di sini adalah pendapat saya pribadi soal antisipasi klaim. Suara itu sebaiknya saat kita mengambil DNA dari suara lain, itu jangan panjangnya itu lebih dari 1 menit. Nah, apabila dia lebih 1 menit, maka suara itu susunnya akan berubah. Jadi pengambilan DNA lebih dari 1 menit, maka jangan heran orang akan klaim itu suara dia. Apalagi yang sampai ambil nada suara lain hingga 6 menit, atau itu jangan susunannya pun yang sama pemula, aduh, sudah pasti dicap rhyme, ini hanya pendapat. Betul Bang? Jadi teman-teman, untuk menciptakan sebuah suara adalah jangan mengambil DNA. Misalkan begini, saya mengambil DNA dari klasik, ini Bang WBS, kemudian ada juga dari Bang Amang Jula, kemudian dari beberapa nama teman itu, saya bahkan bukan hanya 1 menit, saya hanya 1-2 ketukan itu saja Bang. Misalkan trit, itu pun yang tadinya 2 kan saya jadikan 3, begitu juga sebaliknya. Jadi saya bahkan bukan hanya menit Bang, bukan menit ya, jadi kayak main detik. Karena memang saya pengen mencoba sesuatu itu, bahkan saya biasa memotong-motong gitu ya. Karena kalau di multi track itu enak sekali ya. Kita mainnya itu enak sekali. Di multi track itu kalau sudah kita panjangkan itu akan berbentuk seperti ini. Jadi ini satu nada ini hanya durasinya sedikit ya. Dari sini ya saya coba putar. Nah, ini cuman beat-beat ini tergantung teman-teman apakah nadanya ini mau diperpanjang atau mau diperkecil. Nah, misalkan ini ada seperti ini. Namanya apa ya kalau bahasa Inggris? Nggak tahu sih. Nah, ini sudah saya tandai, mungkin kurang jelas ya teman-teman. Tinggal saya mainkan. Apakah saya akan menjadikan lebih banyak atau lebih kurang, atau akan saya kecilkan. Atau saya habisin dengan menggunakan nada yang sama. Nah, contohnya seperti kita rendahkan dan kita mengambil di part besarnya tadi. Itu akan menjadi menjadi suara yang kesannya itu kita yang bikin. Jadi sekali lagi itulah tadi pendapat dari Bang Doni ya, bahwa kalau kita mau mencoba membuat suara jangan sampai lebih 1 menit dari DNA yang kita ambil. Lebih-lebih kalau menggunakan satu suara itu hanya menggunakan 3 suara digabung, ataupun itu pasti dituduh ganti nama. Dan itu sudah pasti ya, makanya teman-teman kalau pengen berkompetisi, dalam arti berkompetisi begini ya, bukan kita mau dilombakan. Ada sih battle-battle itu, tapi saya tidak berani. Bukan kelas saya ya. Saya masih belum. Yang artinya hari ini saya mempunyai dasar pengalaman sedikit, tapi karena saya sayangku kepada teman-teman, itu saya sudah coba berbagi ya. Pendapat saya pribadi tadi soal antisipasi klaim yang ada di
dunia komposer ya atau bikin suara itu memang kalau kita mau mengambil sebuah DNA tidak boleh dari lebih 1 menit. Lebih-lebih kalau yang pakai 6 menit itu namanya bukan lagi apa ya, bukan lagi DNA tapi betul-betul memang suara dia, karena kalau suara dibikin berapa menit kan habis. Ini juga selamat malam, ini Muhammad Eko ya. Muhammad Eko Francisco, beliau yang dari Sumatera, dan beliau ini adalah mencari aman. Yang teman-teman mau mencari aman di gedungnya itu ya pakai Black Magic, apa itu barangnya sudah gratis dari Amang Jula. Amang Jula kenapa tidak datang ini? Mas Eko ini juga memakai, kemarin saya tanya waktu live dan alhamdulillah ada tambahan. Meskipun tidak rame karena tipe Black Magic itu tidak bikin burung rawamin enggak, tapi selalu ada tambahan 1, 2 karena saya pernah pakai 2 tahun bang. Ini Mas Eko ini, mudah-mudahan Mas Eko ya tambah banyak aja lah burungnya. Karena saya sudah lama ya, cukup lama ini mengudara. Karena saya tunggu ini banyak yang ini namanya aplikasi apa, sedang menonton. Saya akan coba Muhammad Taufik ya, ini siapa tahu Muhammad Taufik mau menghadiri ya. Iya Mas, amin ya insya Allah. Mas Eko, coba pakai itu suara sampai 2 tahun Mas Eko. Percayalah Mas, tambahnya akan lumayan Mas ya. Karena mau tidak mau, sesombong apapun ucapan saya itu tidak bisa mengingat kebaikannya dari Liu Piu. Ya Bang ya, itu ya Bang Doni ya. Liu Piu atau siapa? Beliau sekarang jarang muncul. Pada waktu itu di party group itu namanya cukup bersinar dan saya selalu minta pendapat sama beliau sama Abang Sidik ya. Jadi makanya saya itu selalu mengingat jasa-jasa dari teman-teman, meskipun sampai saat ini saya mulai paham sedikit tentang dunia walet, tapi jasa-jasa para guru itu selalu saya sebut setiap saya live, karena orang yang baik itu kata Bung Karno jas merah, jangan lupa akan sejarah. Nah ini Bang Doni ini, oke Bang lanjut, saya mau jalan dulu. Oke Bang, terima kasih ya sudah berpendapat. Mudah-mudahan Bang Doni lancar dalam perjalanan dan kumpul barengan orang-orang yang dicintai ya Bang ya. Oke, Nadine Band ya sedang menonton juga. Sekali lagi teman-teman, perjumpaan kita sudah cukup lama jadi bisa lagi. Yang pasti sekali lagi berulang-ulang kali saya hadir untuk menjelaskan beberapa itu, bukan saya seorang guru. Yang artinya kalau seorang guru, apa yang saya jelaskan harus diikutin. Tapi saya sebagai sahabat, teman nongkrong di warung kopi yang pendapatnya belum tentu benar. Jadi ya enggak usah, kalau yang enggak cocok jangan, enggak usah dimasukkan hati. Kalau yang agak cocok bolehlah jadikan bahan pertimbangan, karena tidak 100% benar. Sekian dulu, terima kasih malam ini yang sudah menonton. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, karena masih banyak ini pekerjaanku mau dikirim, ini tertunda waktu Mas Eko, waktu tahun baru, jadi mau ke Sumatera juga ini Mas Eko ini. Ada 2 ke Sumatera, ada 2 juga ke mana itu wilayah Kalimantan ya. Terus banyak juga orang tanya begini, Bang, itu suara Anda itu ada jaminan? Ya, saya bilang nggak bisa Bang. Saya hanya bisa melakukan poin pertama apa yang saya kirim ke Anda, karena nggak boleh bilang menjual ya. Nanti saya kena undang-undang pasal dari Pak Ketua ya. Jadi sama ya. Saya mungkin dulu sering main di politik, jadi bahasaku itu halus tapi tujuannya sama ya. Bang, ada enggak jaminan suara tak Bang? Suara kamu untuk gedung saya kalau saya sudah beli dipastikan 100% benar. Jawabannya saya cukup sederhana. Tidak ada Bang. Kenapa saya bilang tidak ada? Kita ini tidak tahu loh rezeki orang, poin pertama. Terus kedua, bagaimana tentang kesabaran dan pengelolaan. Nah, yang pasti saat orang sudah saya kirimin suara, itu saya pasti membimbing mulai dari setelan, kemudian tata ruang dan lain sebagainya. Karena apa? Tujuannya kalau semua teori sudah saya berikan, sesuatu yang saya jual adalah sesuatu yang saya live-kan di YouTube saya. Kalau misalkan tidak berhasil, itu adalah kembali lagi kepada rezeki Tuhan. Ya tentunya Allah itu kan membagi rezeki itu tidak sama kadang-kadang. Yang pasti saya akan terus, yaitu terus membimbing teman-teman yang sudah mendapatkan kiriman dari anak soleh. Jadi itu ya, makanya kalau dibilang ada jaminan Bang, saya bilang tidak ada. Bagaimana saya bisa menjamin sesuatu kan deh, seandainya saya bisa menjamin kemudian bisa 100% Bang, mungkin nilai saya itu mahal.
Bahkan ada orang berani membayar saya 100 juta. Yang pasti gedungnya sukses. Kayak sama dengan gedungku. Tapi kan enggak begitu juga. Saya ngerja di hampir ada 30 gedung. Itu hasilnya ada yang berhasil. Intinya ada isinya. Tapi enggak secekap seperti gedung saya. Padahal teorinya sudah sama. Suaranya juga sudah sama. Berarti kembali lagi kepada tempat. Kepada tempat, kemudian kepada yang dibilang tempat itu adalah tempatnya gedung walet ya. Bagaimana tempat di situ, bagaimana cuaca, kemudian dan lain sebagainya. Setelah itu kembali lagi kepada rezeki. Makanya saya sendiri selalu bilang ya tidak ada jaminan. Yang ada adalah saya coba bagaimana eh, berpendapat dan terus menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan yang saya pakai. Jadi oke, sekian dulu, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.